saldo bank di laporan keuangan dan di laporan pajak beda ya. Kemudian PPN masukan dengan pembelian perolehan tidak sama. Jadi wajib pajak ketika mendapat surat ini dianggap ini surat selisih-selisih ini adalah surat langsung dianggap temuan yang harus wajib pajak harus menjawab secara detail selisihnya apa. Ketika wajib pajak tidak menjawab detail, lalu AR bilang, oh karena kami tidak menjawabkan secara detail, hanya secara penjelasan, dan kami tidak punya hak untuk menguji, maka kalau soal ini agak klasik ya Pak. Nah itu dia masalahnya kan. Biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Rumah Akuntan, kita bertemu kembali dalam podcast Rumah Akuntan. Kali ini kita akan membahas topik penting yang belakangan ini sedang marak terjadi, yaitu SP2DK. Untuk membahas topik ini, kita hadirkan seorang tamu yang malang melintang di bidang perpajakan, yaitu Bapak Martogi Marojahan Sitinjak. Selamat datang Pak Martogi. Ya, selamat datang bro, selamat siang. Silakan duduk, selamat bertemu di Terima kasih banyak nih. Rumah Akuntan. Podcast baru ya? Ya, baru-baru lama, baru sama aja. Gimana? Ya. Ya. Baik, Sobat Rumah Akuntan, terlebih dahulu kami bacakan profil narasumber kita, yaitu Bapak Martogi Marojahan Sitinjak SE, ME, BKP, CPA, CFI, CACP. Beliau adalah partner di Kantor Akuntan Publik dan Direktur PT Rumah Akuntan Konsultama. Selain itu, beliau juga mengajar di BINUS University. Baik Pak Martogi. Ya gimana Pak? Ya, belakangan ini kita sering lihat, sering banyak dengar bahwa Dirjen Pajak itu banyak mengeluarkan SP2DK. Di mana kita tahu untuk pelaku usaha SP2DK ini menjadi momok bagi mereka. Yang di pikiran mereka kalau sudah dipanggil pajak, gitu kan langsung stres. Pikirannya kan langsung uang, bayar pajak atau apa. Padahal SP2DK itu sendiri mereka banyak yang tidak mengerti. Nah, untuk itu, apa kira-kira SP2DK menurut Pak Martogi yang bisa dijelaskan ke pemirsa kita? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yansen untuk undangannya, semua pemirsa dari channel Rumah Akuntan juga. Ya, tepat sekali ya. SP2DK itu sekarang kan sangat aktif karena sekarang ini perpajakan DJP, kita tahu ya, PBN kita itu sumber utama penerimanya adalah penerimaan pajak ya kan. Jadi mau tidak mau ini digenjot terus. Nah, selama ini kan kita sebelumnya kita sering menganggap pajak itu pengawasan kepatuhannya itu hanya lewat pemeriksaan. Tapi beberapa tahun terakhir ini oleh Direktorat Jenderal Pajak, pengawasan dalam kepatuhan itu lewat SP2DK namanya ya. Permintaan data ini. Nah, ini ya sekarang itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini SP2DK itu kan banyak disalah mengerti oleh wajib pajak. Nah, itu dia. Makanya tadi kita mengundang Pak Martogi mau menjelaskan apa itu yang SP2DK supaya masyarakat dengan gampang mengertinya. Ya, seperti yang di pembuka tadi Pak yang saya sampaikan itu, bahwa memang karena wajib pajak itu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, self-assessment ya, maka oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan, lewat Direktorat Jenderal Pajak mengadakan pengawasan apakah mereka wajib pajak tersebut sudah patuh, apakah sudah melaporkan dengan benar, apakah perhitungannya sudah benar berdasarkan SPT yang dilaporkan. Betul. Nah, jadi kalau SP2DK ini kan kalau di perpajakan itu ada departemen namanya account representative. Iya, AR. Iya, AR. Saya sebut AR. Iya. Jadi setiap kantor pelayanan pajak
setiap satu AR itu diberi tanggung jawab menghandle beberapa wajib pajak. Tergantung dia di level mana. Kalau di Pratama lebih banyak tanggung jawab dalam satu AR. Kalau di Madya Ya, satu dia tingkat di atas Pratama. satu tingkat di atas Pratama ini lebih sedikit. Jadi monitoringnya akan lebih sering. Jadi wajib pajak yang ada di Madya itu Akan lebih sering dimonitoring Monitoring. oleh AR-nya. Karena AR-nya tanggung jawabnya lebih sedikit dari Pratama. Itu poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua, monitoring AR itu bukan menetapkan pajak kurang bayar. Ini yang salah dimengerti ya. Wajib pajak kadang menganggap ketika mendapat SP2DK di dalamnya ini dengan ini selisih. Ya. Penjualan dengan PPN selisih. Saldo bank di laporan keuangan dan di laporan pajak beda ya. Kemudian PPN masukan dengan pembelian perolehan tidak sama. Jadi wajib pajak ketika mendapat surat ini dianggap ini surat selisih-selisihnya adalah surat Langsung dianggap temuan yang pajak. harusnya. Padahal tidak ya. Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan itu pasti berbeda. Betul. Ya, nggak selalu harus sama. Sepanjang wajib pajak bisa menjelaskan. Betul. Misalkan kita anggap saja pembelian. Ya. Pembelian di laporan keuangan komponen dari harga pokok. Betul. Harusnya idealnya sama dengan DPP PPN masukan di SPT PPN. Betul. Tetapi tidak harus sama karena faktanya vendornya perusahaan kan tidak harus PKP. Betul. Selama dapat dijelaskan Jelaskan bahwa ini selisih ini bisa Ya, didukung dengan fakta dan betul data sekali. yang real, ya, maka SP2DK itu sebenarnya nggak ya, bisa dijawab dengan perbedaan data itu penjelasan. ya, sebenarnya seyogianya permintaan keterangan, permintaan data kalau memang wajib pajaknya comply Iya. mengikuti aturan, sudah taat aturan perpajakan, itu hanya memberikan penjelasan. Cukup memberikan penjelasan. Memang masalahnya adalah banyak wajib pajak tidak memahami apa perbedaan antara SPT dengan laporan keuangan. Terlebih sekarang ya Pak Jansen kan kita sekarang ada banyak standar akuntansi Betul. baru ya. Iya. Semua memakai impairment gitu ya. Cadangan di mana di pajak cadangan tersebut tidak diakui kan. Nah, Ya. yang hal-hal yang seperti ini membuat wajib pajak merasa, oh saya salah ya, padahal tidak salah. Tidak Selagi selalu salah. selisihnya kalau misalkan disebabkan oleh cadangan-cadangan tadi bisa dijelaskan, didukung dengan bukti cara perhitungannya yang jelas, itu sebenarnya cukup untuk menjawab SP2DK. Iya. Nah, mungkin nggak dari SP2DK itu akan bisa dilanjut ke tahap berikutnya dari pajak itu? Kira-kira case-nya yang seperti apa? Sering terjadi. Jadi begini, SP2DK itu sering disebut adalah pengawasan lewat penelitian. Betul. Metodenya metode tidak langsung. Ya, Misalkan, berdasarkan data-data yang ada di. ya. Jadi kalau di audit kita Pak Jansen dan saya juga auditor kan ada metode namanya analytical review. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau SP2DK itu masih tahap di analytical review sebenarnya. Oke. Itu hanya adalah indikasi potensi resiko adanya pajak kurang bayar. Ya, betul. Nah, dalam hal ini AR tidak punya wewenang, tidak punya kapasitas untuk melakukan pemeriksaan bukti. Ya. Nah, kalau belum menerima penjelasan dari WP. Ya, maksud saya ketika apa yang dijelaskan oleh WP sepanjang masuk akal, didukung dengan data-data yang mencerminkan dapat menjawab pertanyaan, tidak bedanya kan kalau di AR itu kita menjelaskan dengan data by sampling. Tetapi kalau diperiksa itu pengujian langsung, Pak. Oke, pengujian langsung. Iya. Bisa dijelaskan contoh pengujian langsung itu yang mana? Misalkan seperti ini. Pengujian tidak langsung. Ya. Saldo awal piutang ditambah penerimaan dikurang saldo akhir piutang secara analytical review adalah penjualan. Ya. Gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti kalau secara analytical review itu penjualan yang
formulasikan Ya, itu berbeda dengan SPT, ya. bukan berarti SPT-nya salah. Atau penjualannya yang salah. Bukan Iya. berarti saldo penjualan di SPT salah. Iya. Bisa jadi, misalkan penerimaan tersebut bukan penjualan, Dari other income. ada income, atau bisa jadi secara akuntansi penerimaan tersebut belum dapat diakui sebagai penjualan, misalkan Wow. uang muka, Oh iya. deposit. Iya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini untuk wajib pajak awam kan dianggap mereka akan ketakutan lebih dulu. Iya. Oh, saya salah ya. Oh iya ya. Penerimaan saya kok besar ya, tapi penjualan saya kecil ya. Betul. Belum diuji secara langsung. Nah, bisa nggak kalau fokus kita, pertanyaan saya fokus ke penjualan misalkan. Iya. Tadi kan Pak Markogi sebutkan bahwa salah satu penyebabnya itu adalah penerimaan down payment. Nah, ya salah satunya. Apakah persyaratan perpajakan yang harus dipenuhi seorang wajib pajak apabila dia menerima down payment? Apakah dilihat dari segi PPN ya terhadap PPN? Bagaimana perlakuannya? Nah, kan kita sudah tahu kalau PPN itu terhutang pada saat penyerahan atau saat penerimaan mana yang lebih dahulu. Mana yang lebih dahulu Ya, antara penyerahan barang dan jasa atau penerimaan uang ya, tepat sekali. muka. Nah, kalau itu disebabkan seperti itu tadi, contoh konkret kita review dengan diskusi di awal tadi bahwa apabila itu bisa dijelaskan dengan baik, maka itu kan tidak akan dilanjutkan. Itu kan selesai permintaan Betul keterangan. sekali. Itu yang contoh konkret yang tadi kita bahas di awal. Ya, jadi terminologinya pajak dalam merisak secara analytical review seperti yang tadi kasus tadi ya, dipersamakan saat terhutang pajak dengan PPh dengan PPN. Betul. Padahal prinsipnya berbeda. Beda. Saat terhutangnya PPN adalah saat penyerahan atau saat penerimaan, sedangkan saat waktu pengakuan pendapatan secara akuntansi kan berbeda. Berbeda, iya. Gitu, ada accrual basis. Iya. Ada dia di accrual, tetapi perusahaan belum punya right to bill, tidak punya hak menagih. Tapi secara akuntansi itu Harus sudah di-accrue. di-accrue. Iya, betul. Dianggap berbeda dengan PPN, dianggap terhutang PPN. Ini menjadi salah. Atau di PPN ada faktur pajak karena menerima DP 20%. Iya. Padahal pekerja belum dilakukan. Secara akuntansi itu belum pendapatan. Itu masih pos neraca, pendapatan diterima dibuka. Nah, hal-hal seperti ini, selisih-selisih seperti ini Itu menyebabkan selisih dari analytical review tadi. Ya, Maka itu. apabila ini dilampirkan, dijelaskan terhadap AR itu sendiri, maka SP2DK itu sebenarnya nggak jadi apa-apa gitu, nggak momok, akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut gitu. Betul sekali Pak, tapi ingat Pak, perusahaan itu, apalagi kalau retail ya, Iya. itu transaksinya kan banyak, tidak sedikit. Sedangkan secara analytical review selisih sekian, wajib pajak harus menjawab secara detail selisihnya apa. Ketika wajib pajak tidak menjawab detail, lalu AR bilang, oh karena kami tidak menjawabkan secara detail, hanya secara penjelasan, dan kami tidak punya hak untuk menguji, maka SP2DK ini kami tingkatkan ke pemeriksaan. Itu sebenarnya. Jadi pada waktu AR meminta penjelasan di dalam surat permintaan keterangan, data dan keterangan di SP2DK, Ya. sebaiknya wajib pajak mempersiapkan jawaban yang rinci, yang detail, bahwa selisihnya adalah ini. Maka apabila dijawab seperti itu, ini tidak akan dilanjutkan ke penyidikannya. Ke pemeriksaan. Ke pemeriksaan, sorry. Kalau penyidikan itu ada indikasi pidana, pidananya, penggelapan gitu. Oke, ke pemeriksaan. Baik, saya mau bertanya sederhana saja. Nah, untuk menyikapinya, selain tadi untuk memberikan keterangan yang detail, kira-kira apa tips dan trik yang dengan mudah dilakukan oleh wajib pajak ketika menerima SP2DK itu tadi? Yang paling sederhana aja, misalkan jangan apa dan dilakukan ABCDE selain itu tadi. Maksud saya secara urutan sederhananya yang mudah dipahami oleh wajib pajak.
SP2DK itu akan diawali dengan permintaan penyampaian surat SP2DK tersebut. Kemudian dia akan diberi waktu memberikan tanggapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam waktu ini kita Ada tertulis di surat SP2DK itu kan ya? tenggat waktunya. Tenggat waktu. Nah, dengan menanggapi ini wajib pajak sebaiknya benar-benar mempersiapkan jawaban dalam setiap pertanyaan yang ada, permintaan keterangan, permintaan data benar-benar disiapkan dengan baik. Fokus ya kan? Fokus ke sana. Nah, Tapi kan karena saya sampaikan tadi, datanya kan banyak. Terkadang ada perusahaan yang transaksinya banyak. Kendati waktunya sudah terlampaui, jika memang karena data yang banyak, wajib pajak bisa menyampaikan surat dulu, Pak, ke ke AR AR yang bersangkutan untuk memenuhi ini kan. untuk memenuhi. Yang jelas intinya ada mohon. komunikasi gitu. Ya, yang penting ada komunikasi. Komunikasi. Jangan sampai tidak direspon. Iya. Nah, ada satu hal yang menurut saya menggelitik gitu. Kadang kan sudut pandang AR dalam membuat surat itu akan berbeda dengan sudut pandang kita Betul. sebagai penyusun. Iya. Ini kan arah yang berbeda. Ada dari SIM AR, kita dari lawan arah dalam menyusun kan. Nah, tentu dari sudut pandang itu kan kadang-kadang istilah yang digunakan berbeda atau tata bahasa atau kalimatnya mungkin tidak familiar, sehingga kan apa yang dimaksud oleh AR dalam surat SP2DK itu belum tentu dipahami oleh wajib pajak tersebut. Nah, bagaimana cara merespon ini terhadap AR? Kalau soal ini agak klasik ya, Pak. Nah, itu dia masalahnya kan. Biasanya kan sesuatu yang yang tidak ketemu titik pemahaman ini kan akan mengakibatkan sesuatu yang akan menjadi potensi perbedaan sampai selesai. Maksud saya gini, supaya pemirsa kita itu memahami dengan gampang gitu, ketika mereka diberikan sesuatu yang tidak dia mengerti, atau kurang paham makna dan isi dari surat SP2DK yang dikeluarkan oleh AR itu, bagaimana mengkomunikasikan ini dengan AR tersebut? Sebenarnya untuk mengkomunikasikan langsung, AR sangat terbuka untuk Bisa sekarang menemui, bisa lewat berkirim surat surat atau telepon. atau bisa datang langsung, bisa lewat WhatsApp. Biasanya kan di situ udah ditulis ya, maksudnya apa, nomor telepon yang harus bisa, betul. nomor handphone atau nomor WA kan di situ kan. Jadi bisa untuk komunikasi itu. Itu satu hal kalau memang petugas pegawai yang menangani tersebut punya pemahaman dasar pajak yang bagus, hanya saja surat belum jelas untuk dipahami, bisa meminta keterangan lebih lanjut atau rincian lebih lanjut. Misalkan di situ hanya selisih tidak ada sumbernya, bisa minta rincian lebih lanjut. Kalau petugas pajak penanggung jawab di perusahaan tersebut Melakukan komunikasi yang baik dengan mengusahakan komunikasi yang baik dan mempunyai pemahaman. Tetapi ketika petugas pajaknya tidak mempunyai pemahaman, memang sebaiknya meng-hire tenaga profesional, konsultan atau akuntan sejenis. Itu bisa karena bisa dikuasakan untuk menolong, membantu, memediasi atau menjelaskan maksud dan tujuan dari sebuah surat atau permintaan data dan keterangan tersebut. Itu satu hal. Tapi untuk mencegah banyaknya temuan selisih beda di surat SP2DK, dan untuk memudahkan wajib pajak untuk menjawab ketika ada SP2DK, karena ini kan rajin ya. Nah, karena ini metode yang baru sekarang itu, selama dalam SP2DK dapat dijawab, biasanya selesai kecuali memang ada informasi lain. Jadi sebaiknya memang perusahaan secara rutin melakukan evaluasi rekonsiliasi akun-akun perpajakan antara laporan keuangan dengan laporan perpajakannya, dengan SPT-nya, taruh buku besar dengan detail-detail dari perpajakannya. Itu kalau secara rutin dilakukan, ketika SP2DK datang ya Pak, ya kan langsung dikasih. Misalkan ini berbeda, oh ya Pak, detailnya detailnya ini. memang ada selisih, tapi breakdown-nya adalah ini. Sudah siap Pak. Sudah siap gitu. Nah, jadi itu artinya adalah pekerjaan yang day to day harus dilakukan. Kalau perpajakan ini kan hal yang mungkin tidak sulit kalau dilakukan secara rutin. Nah,
Yang masalahnya itu kan ketika udah keluar SP2DK baru ke untuk mencari solusi itu kan akan jadi Iya. selain waktunya habis, ya kan? Kita juga buru-buru, kayak dikejar-kejar bayangan, gimana gitu kan? Pemahamannya jadi sempit, kurang tenang karena nggak tenang gitu kan? Iya. Itu yang biasanya terjadi untuk skala kecil, tapi biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar pasti mereka udah siap ya. Kalau yang Ya bisa jadi tidak. bisa kita Karena tergantung kondisi mereka di dalam masing-masing. SDM-nya, ketersediaan SDM-nya, beban Loading kerja, pekerjaan, loading pekerjaan pegawainya, kalau pegawai administrasi perpajakannya waktunya sudah habis membuat clerical, tidak ada waktu untuk menyiapkan tidak ada waktu untuk melakukan rekonsiliasi pajak ini. ya ini akan menjadi Akan berat. menjadi berat. Satu atau yang kedua, secara sistem tidak memudahkan untuk melakukan rekonsiliasi. Misalkan sederhana Pak, jasa yang terhutang PPh yang harus dipotong di pungut PPh. Iya. Bisa jadi PPh 21, bisa jadi PPh 23. Iya, Untuk membedakan bagaimana kalau akunnya sama? sama gitu kan. Terus bagaimana kalau 1 tahun dilakukan? Pusing nggak? Ngumpulin dulu, ngetik ulang Lihat dulu ini itu wajib pajak orang pribadi kah? atau badan Badan kan. kau? Gitu kan? Kok beda ya? Kok 23-nya sama 21-nya kok beda ya? Nah, hal-hal seperti ini mungkin ada accounting treatment yang bisa dilakukan kalau itunya Punya kapasitas dan punya waktu. Sistemnya juga mendukung. Jadi tidak banyak manual. Ya, misalkan ya untuk menguji mencocokkan vendor yang terhutang PPN, yang terhutang PPh, itu kalau sistemnya bagus, kalau memakai modul AR, AP yang bisa per vendor kan akan sangat mudah Ya. mencocokkan per vendor. Iya. Tapi kalau hanya memakai single entry nggak punya sub ledger, Wah, AR, AP itu harus ngerekap ulang ya. ulang. Nah, kan nggak semua perusahaan punya sub ledger. Betul. Hanya berhenti di ledger saja. Iya. Apalagi kalau ada perusahaan yang nggak pakai ledger. Gitu ya. Baik, Pak Martugi. Menarik sekali tadi. Kita udah bicara tentang apa sejarahnya tadi, bagaimana SP2DK itu terbit, terus bagaimana kita selaku WP menyikapinya, bagaimana sebenarnya tindakan koreksi ya, mitigasi yang harus dilakukan oleh sobat akuntan ketika tadi SDM-nya tidak memadai atau misalkan program aplikasinya juga tidak memadai. Ini adalah suatu masukan yang sangat berharga bagi sobat akuntan. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, apa pesan Pak Martugi bagi sobat akuntan dalam rangka menghadapi SP2DK? Silakan Pak. Sobat rumah akuntan, untuk SP2DK ini adalah sesuatu yang sudah rutin, maka persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya ketika nanti menerima SP2DK tidak menjadi momok, tidak menjadi beban pikiran, tidak menjadi beban pekerjaan dalam usaha Anda yang merusak efektivitas kerja Anda. Pertama adalah sebelum SP2DK itu ada, lakukan tax review, rekonsiliasi dan sejenisnya yang membuat Anda akan selalu siap ketika mendapatkan SP2DK. Yang kedua, jika menerima surat, segera respon dan siapkan data keterangan yang diminta sesuai dengan ada yang di surat. Jika waktu tidak memungkinkan, berikan penjelasan, berikan jadwal, meminta perpanjangan waktu. Nah, kemudian siapkan secara rinci jawaban-jawaban tanggapan dari surat tersebut sehingga meminimalisir potensi akan dinaikkan dengan SP2DK ini dinaikkan menjadi pemeriksaan. Dengan begitu tidak perlu khawatir teman-teman semua, sobat-sobat rumah akuntan, kalau menerima SP2DK itu bukan surat hutang pajak, bukan surat pajak kurang bayar. Itu hanyalah permintaan keterangan data dan keterangan atas kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Oke, terima kasih. Sobat akuntan, demikian tadi penjelasan SP2DK dari sobat kita, sobat akuntan Bapak Martugi Martojahan Sitinja. Jika sobat akuntan memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka kami harap jangan segan untuk menghubungi kami untuk berdiskusi, untuk berbagi ilmu dengan kami di rumah akuntan. Sebelum
kami tutup podcast ini, Sobat Akuntan, kami bersedia memberikan penjelasan atau menjelaskan isi SP2DK kepada Sobat Akuntan yang tidak paham atas isi SPD2DK itu sendiri. Kami menyadari bahwa penjelasan singkat kami ini belum tentu bisa menjangkau semua atau memenuhi wawasan dan pengetahuan Sobat Akuntan. Untuk itu, kami siap berkolaborasi dengan Sobat Akuntan. Akhir kata, kami akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Rumah Akuntan, rumah kolaborasi, rumah kerjasama. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.